Kalau Anda mendengar suara tit 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 dan itu ada nyala lampu merah berkedip-kedip, itu pertanda bahwa meteran PLN ini harus segera diinjek dengan token ya. Ini tertera 3.10. Ini biasanya kalau sudah menyentuh angka 5 itu eh, alarm tanda minta diinjak itu sudah mulai berbunyi. Nah, ini eh, apa yang kita saksikan di meteran PLN ini, apakah ada kaitannya dengan satu sosok yang beredar di kalangan PLN, dan apakah itu mencerminkan pengelolaan BUMN yang semestinya kalau sesuai dengan pasal 33 itu melayani kepentingan rakyat. Nanti kita obrolkan. Baru kemarin saya ngobrol tentang sosok pahlawan nasional yang bernama Muhammad Natsir, yang itu patut menjadi teladan terutama generasi muda, dan terutama lagi adalah pejabat ya, dimana dalam sejarahnya M. Natsir pernah berjasa sangat besar baik bagi Indonesia bahkan bagi Jepang ketika Jepang mengalami kesulitan mendapatkan pasokan bahan bakar. Itu melalui jasa seorang M. Natsir itu Jepang memperoleh pasokan bahan bakar kembali, sehingga industrinya itu kembali bergeliat, dan Jepang sangat terpukul dengan berita meninggalnya M. Natsir. Dan dalam masa hidupnya M. Natsir pernah menolak hadiah yang diberikan oleh Jepang karena jasa-jasanya. Nah, ini kemudian kita melompat, tadi saya men-spill meteran PLN ini karena ada ya berita yang sebetulnya menggegerkan, tetapi itu menjadi akhirnya dimaklumi karena iklim politiknya ya masih seperti itu, di mana kalau dalam ungkapan right man in the right place itu mestinya diterapkan dalam berbagai organisasi termasuk BUMN yang itu nyata-nyata berdasarkan pasal 33 itu mengemban amanat rakyat untuk mensejahterakan rakyat melalui kelistrikan. Nah, ini baru-baru ini ada pejabat yang diangkat sebagai komisaris, yaitu saudara Ade Armando. Nah, prestasinya apa di bidang kelistrikan ya hampir 100, saya menduga 100% orang tidak paham tentang sepak terjang Ade Armando di bidang kelistrikan. Tetapi tiba-tiba Ade Armando menjadi komisaris BUMN yang bernama PLN, Perusahaan Listrik Negara. Dan itu berarti Ade Armando dibiayai atau dibayar oleh rakyat ya. Nah, kalau tadi saya menyebutkan karena iklim politiknya ya masih seperti ini, masyarakat menduga bahwa apa posisi yang diduduki oleh Ade Armando ini, karena pernah ada beberapa yang menjilat dengan menyebut our vice president itu the most bla 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 begitu ya. Ini akhirnya dengan ucapan itu, modal ucapan itu, Mr. Ade Armando menduduki posisi yang prestisius di BUMN yang bernama PLN. Gajinya ya nggak gede-gede amat ya, satu bulan itu kalau tidak salah 106 juta ini
honor bulanannya. Kemudian tunjangan transportasi sekitar 21 juta, tunjangan komunikasi itu 1 juta per bulan, kemudian tantiem itu mencapai antara 390 sampai 600 juta per bulan. Tadi kalau dikalkulasi itu setahun kurang lebih 2 miliar. Itu hanya dengan apa namanya, ucapan sakti tadi ya. Ini maka juga tidak heran kalau orang menilai bahwa posisi itu dicapai dengan cara menjilat gitu ya. Maka ini sangat kontradiktif dengan apa yang kita obrolkan kemarin tentang sosok M. Natsir. Ya saya kira jauh kalau misalnya M. Natsir itu harus disandingkan dengan Adi Armando ya. Ini mohon maaf Adi Armando, saya tidak menghina Anda, cuma ya mempertanyakan saja posisi Anda di PLN itu, apakah Anda merasa itu suitable dengan keahlian Anda. Kalau Anda merasa ahli ya sudah, tidak apa-apa, itu hak Anda untuk mempersepsikan diri. Cuma masyarakat punya persepsi yang berbeda, itu juga sah-sah saja. Nah ini barangkali menjadi relevan apa yang saya obrolkan kemarin tentang krisis teladan, terutama bagi para pejabat maupun orang-orang yang terlibat dalam pentas politik nasional. Kita tidak melihat perspektif kaum politisi itu mempunyai perspektif jangka panjang, perspektif yang bagaimana mereka melihat para pendiri bangsa, para pahlawan nasional, kemudian memproyeksikan ke depan seperti apa. Ini kok sepertinya jarang kita lihat. Ya ini ya fakta yang kita lihat hari-hari ini ya. Seandainya ini titik terangnya menurut saya, titik celah menuju jalan terang itu saya kira ya sedang dirintis oleh para purnawirawan TNI ini ya. Kalau ini gagal, maka ya kita masih memasuki lorong gelap peradaban bangsa Indonesia. Tetapi kalau yang diperjuangkan oleh para purnawirawan TNI ini berhasil, anggota DPR juga menyambut dengan seksama, maka ada harapan bahwa kita segera sampai pada titik balik menuju pencerahan. Tetapi kalau tidak ya kita masih berjalan jauh di lorong kegelapan. Salam konstitusi.